Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita ketahui bahwa teman kita Siti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia membantu ibunya memasak sambil diam-diam mengadakan pengamatan. Apa yang dilakukan Siti itu sangat positif. Kita hendaknya meniru sifat Siti tersebut. Kali ini Siti kembali membantu ibunya memasak. Siti disuruh ibunya untuk menunggu wajan yang sudah dituangi minyak goreng di atas kompor yang menyala. Tidak lama kemudian, timbul gelembung kecil-kecil di dalam minyak goreng karena adanya panas dari kompor. Kemudian Siti memasukkan bumbu yang telah disiapkan ke dalam wajan. Teman-teman, pernahkah kalian melakukan kegiatan serupa yang dilakukan Siti? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil, tanda minyak itu sudah panas? Mari kita pelajari bersama-sama.
Kali ini kita akan pelajari bersama tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuannya adalah satu, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. 2. Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 3. Dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Teman-teman, kita telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kita dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekeliling kita. Kemudian, pernahkah terpikir mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk kita simak bacaan berikut dengan saksama. Teman-teman, kita memperoleh informasi atau pengetahuan salah satunya adalah dengan cara membaca buku. Kalian punya buku bacaan kesayangan bukan? Coba baca kembali buku kesayanganmu dan tuliskan sesuai dengan pemahaman dan bahasamu sendiri di buku tugas. Ingat, gunakan kata-kata baku ya. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama. Lalu, carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragrafnya. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya paragraf 1. Hal-hal yang penting yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Nah, kamu cari di paragraf 2
dan paragraf 3-nya. Teman-teman, baca kembali teks di atas, kemudian temukan kata-kata yang diberi warna kuning. Carilah arti kata-kata tersebut dalam kamus, kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Lihat contoh berikut ini, yaitu kata api. Artinya, sebuah reaksi kimia yang menghasilkan panas. Kemudian kalimat yang dibuat seperti itu. Kita memasak memerlukan api. Nah, sekarang lanjutkan kata panas, berpindah, suhu, logam, radiasi. Ya, selamat mengerjakan ya. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, buatlah diagram tentang cara perpindahan panas dan contohnya. Ya, paling atas itu ada proses perpindahan panas, yaitu proses perpindahan panas itu dengan cara apa? Ada yang bagian kuning, hijau, dan biru. Kemudian tiap-tiap cara itu kamu beri contohnya di bawahnya itu. Misalnya dengan cara 1, contohnya di bawahnya. Cara 2, contohnya di bawahnya. Cara ketiga itu apa? Contohnya di bawahnya juga. Teman-teman, rupanya kalian ngantuk ya? Sekarang mari kita berdiri. Kita tepuk PPK bersama-sama agar semangat kita kembali menyala. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita telah pelajari bersama tentang cara perpindahan panas atau kalor. Salah satu perpindahan panas adalah secara konduksi. Apa dan bagaimana perpindahan panas secara konduksi itu? Yuk, kita cari tahu bersama. Teman-teman, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui di setiap paragraf dalam bacaan di atas. Gunakan tabel berikut ini ya. Paragraf pertama, hal-hal pentingnya dari bacaan tersebut apa. Kemudian juga paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Kemudian tulislah contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi
berdasarkan bacaan di atas. Juga tambahkan beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian atas itu adalah contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Kamu cari tadi bacaan itu contohnya apa. Kemudian kamu juga cari contoh perpindahan panas secara konduksi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kamu cari contoh 5 ya. Teman-teman, peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Sekarang, mari kita mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Kalian boleh minta bantuan orang tua atau kakakmu di rumah menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Sebuah sendok dari logam. 2. 200 ml air panas. 3. Sebuah gelas bening. Adapun cara kerjanya adalah seperti berikut. 1. Masukkan air panas ke dalam gelas bening. 2. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. 3. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Teman-teman, setelah melakukan percobaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas? 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Kamu jawab ya. Teman-teman, kali ini kita telah belajar banyak tentang 1. Perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor atau panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 2. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara. Sementara radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. 3. Banyak contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membuat teh panas, sendok yang kita gunakan untuk mengaduk gula juga terasa panas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng bersama-sama.
Teman-teman, terima kasih ya telah belajar bersama Dewa hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.